Halo, ketemu lagi dengan saya Akis. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai penggalangan dana publik sebagai media kampanye. Nah, kita udah ngebahas tadi ada banyak cara untuk penggalangan dana bagi organisasi dan ada kaitannya nih sebetulnya tentang apa yang dilakukan oleh organisasi dalam melakukan penggalangan dana dengan kampanye. Terutama dari pengalaman yang saya lakukan saat kita melakukan penggalangan dana publik individu, sebetulnya tidak hanya kita sedang menggalang dana, tapi juga menggalang dukungan, menggalang support tentang program-program kerja yang organisasi itu lakukan. Nah, apa sih bentuknya atau kayak gimana? Saya bisa cerita dari satu aktivitas penggalangan dana publik, yaitu face-to-face fundraising, gitu ya. Saat teman-teman di lapangan, kalau kami di Yapika Action Aid itu menyebut teman-teman yang melakukan penggalangan dana publik dengan cara face-to-face atau tatap muka itu sebagai public campaigner, gitu ya. Kenapa? Karena mereka bukan hanya sedang mengajak orang untuk berdonasi, tetapi sesungguhnya mereka sedang mengkampanyekan program kerja yang dilakukan oleh Yapika Action Aid. Saat public campaigner sedang mengkampanyekan apa sih kegiatan-kegiatannya organisasi, di sana biasanya tercipta percakapan dengan individu-individu. Biasanya saat tertarik terhadap program-program kerja yang dilakukan oleh organisasi, individu tersebut akan bertanya, apa sih sebetulnya yang dibutuhkan agar kegiatan itu bisa terwujud. Salah satu yang ditawarkan adalah bentuk-bentuk penggalangan dana atau support, baik itu donasi yang sifatnya berkelanjutan ataupun donasi yang bentuknya satu kali gitu ya. Nah, gimana caranya membuat program kerja organisasi yang biasanya panjang dalam waktu yang sangat singkat gitu. Jadi salah satu tantangan utamanya, para public campaigner biasanya terbiasa untuk menginformasikan hal-hal penting apa yang ingin dicapai dari organisasi dan di titik mana sih kamu, Anda gitu ya, sebagai individu bisa mendukung kerja-kerja nyata dari organisasi. Setelah kita punya individu-individu yang akhirnya mau mendukung program kerjanya kita, biasanya ada strategi-strategi yang dilakukan selanjutnya. Pertama, apa sih yang menggerakkan orang gitu ya untuk mendukung kita di waktu yang sempit? Ya tadi ya, kita mencoba meng-create pesan yang singkat, padat, jelas, substantif, dan impact apa yang bisa didapatkan dari individu saat mendukung programnya kita. Lalu yang kedua, gimana caranya organisasi bisa menceritakan kerja-kerja yang ada di lapangan akhirnya bisa sampai ke orang-orang yang mendukung kita. Supaya apa? Supaya orang-orang itu juga terus mendukung kerjanya kita. Setelah organisasi memiliki individu-individu yang mendukung kerja-kerja organisasi, biasanya kita melakukan aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang melibatkan donatur-donatur tersebut. Seperti misalnya mengumpulkan atau mengajak donatur itu ke area wilayah kerja dampingan organisasi. Dan ini adalah hal yang disukai gitu ya, karena biasanya saat kita mendukung sesuatu, kita memang ingin melihat secara nyata apa sih sebetulnya dukungan yang kita berikan dalam bentuk materi itu mewujud menjadi apa. Dan momen-momen kegiatan-kegiatan yang dekat dengan donatur itu menjadi cara organisasi untuk akhirnya menggulirkan semangat kampanyenya, semangat untuk melakukan penggalangan dana dan dukungannya ke cara-cara lain. Seperti misalnya contoh, di Yapika Action Aid kita punya donatur-donatur yang berawal dari donatur yang mendukung kita melalui face-to-face atau tatap muka penggalangan dana oleh public campaigner yang akhirnya dia tertarik dengan kegiatan-kegiatan program kita. Dari sana, donatur ini akhirnya mencoba untuk membuka peluang kerjasama dari misalnya tempatnya bekerja. Dari tempatnya bekerja, ada peluang kerjasama CSR atau peluang kerjasama untuk mengajak teman-temannya berdonasi juga ke Yapika Action Aid gitu. Itu adalah salah satu bentuk yang seperti bola salju yang terus bergulir. Ibaratnya bola salju kebaikan itu terus bergulir dari individu-individu yang memang suka dengan kerja kita dan juga tertarik untuk meneruskan program-program dan perjuangannya.
Salah satu contohnya adalah di program Desa Sehatnya YPK Action Aid. Pada awalnya dulu kita menjalankan hanya di satu desa saja. Lalu dan itu berjalan dengan dana yang digalang dari individu-individu. Dari situ setelah kita menjalankan programnya, kita bisa punya satu modal atau cerita untuk akhirnya dikembangkan menjadi proposal yang kita jalankan dan kita ajukan ke organisasi atau lembaga donor. Dari sana akhirnya kita membuat program yang lebih besar lagi sampai akhirnya kita menjangkau lebih dari 18 desa dan mempunyai wilayah dampingan lain gitu. Itu berawal dari satu dukungan individu terhadap satu program kerja yang asalnya kecil, akhirnya bisa berdampak di 2-3 tahun berikutnya kita mendapatkan dukungan yang lebih besar lagi. Oke, jadi kalau kita bertanya, jadi mulai kampanye dari mana? Kita mulainya dari apa nih gitu? Gak usah khawatir, mulailah dari apa yang bisa kita lakukan. Mulailah untuk mengemas program-program kita dilihat dari sudut pandang publik, dilihat dari sudut pandang individu. Bagian program mana sih yang akhirnya bisa diceritakan dengan simple ke publik dan kita coba untuk ditawarkan dan mengajak individu-individu itu mendukung kita. Setelah kita punya dan mencoba, satu kali nih, misalnya kita putuskan, oke, kampanyenya kita mau coba nih di sosial media gitu ya. Biasanya akan mudah saat kita meluncurkan kampanye bersamaan dengan momen yang ada sekarang atau riding the wave. Dan yang ketiga, kita juga bisa mulai merencanakan hal-hal apa sih atau program-program mana sih yang sebetulnya bisa dikerjasamakan. Itu tadi penjelasan atau penjabaran penggalangan dana publik sebagai media kampanye. Saya yakin kita semua bisa memulai dari apa yang sedang kita kerjakan saat ini dan dicoba, pasti bisa. Materi di episode ini menjadi penutup dari serial penggalangan dana publik bagi organisasi masyarakat sipil. Kalau ada pertanyaan atau ada hal lain yang mau diskusikan atau mungkin peluang kerjasama, jangan ragu untuk hubungi Rumah Inspirit ataupun YPK Action Aid, juga bisa komen di bawah sini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di serial selanjutnya.